Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Prastia Mardika dari kelas akuntansi sore Setekom Kendal. Saya akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan saya dari tugas mata kuliah auditing. Satu, pengertian audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan terkait dengan tingkat kesesuaian suatu informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. 2. Pengertian teknologi informasi, yaitu suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. 3. Teknologi informasi meningkatkan pengendalian internal. 1. Kendali komputer menggantikan kendali manual, yaitu manfaat yang nyata dari TI seperti kemampuan untuk menangani volume yang luar biasa dari transaksi bisnis yang rumit secara hemat biaya, menyebabkan organisasi untuk menggunakan teknologi informasi sepanjang proses pelaporan keuangan mereka. Satu keuntungan teknologi informasi adalah kemampuan untuk meningkatkan aktivitas proses transaksi sehari-hari, menggantikan prosedur manual dengan mengendalikan yang diprogramkan yang menggunakan cek dan saldo bagi masing-masing transaksi yang diproses, dapat mengurangi kesalahan manusia yang memungkinkan terjadi dalam lingkungan manual yang tradisional. Kedua, tersedianya informasi dengan mutu lebih tinggi, yaitu manajemen yakni tentang keandalan informasi yang dihasilkan oleh teknologi informasi. Penggunaan manajemen atas informasi itu menawarkan potensi lebih lanjut untuk meningkatkan keputusan manajemen. Selanjutnya 4. Risiko dari teknologi informasi, yaitu 1. Kepercayaan pada kemampuan berfungsinya perangkat keras dan lunak. Kepercayaan pada kemampuan fungsinya perangkat keras dan lunak tanpa lindungan fisik yang sesuai, perangkat keras atau perangkat lunak tidak akan berfungsi karena ada kerusakan fisik yang diakibatkan oleh penggunaan yang tidak sesuai, sabotase atau kerusakan lingkungan seperti api, panas, kelembapan, dan air. Yang kedua, jejak audit yang jelas, yaitu sebagian besar informasi dimasukkan secara langsung ke dalam komputer. Penggunaan teknologi informasi sering mengurangi atau bahkan menghapuskan dokumen dan prinsip jejak audit. Menghapuskan dokumen dan arsip yang diizinkan organisasi untuk melacak informasi akuntansi. 3. Mengurangi keterlibatan manusia, yaitu di dalam banyak lingkungan teknologi informasi, karyawan yang berhadapan dengan pemrosesan awal dari transaksi tidak pernah melibatkan hasil akhirnya. Karena itu, mereka sedikit tidak mampu untuk mengidentifikasi salah satu pemrosesan. 4. Kesalahan sistematis versus kesalahan acak.
yaitu saat organisasi menggantikan prosedur manual dengan prosedur berbasis teknologi. Resiko dari kesalahan acak menjadi berkurang, namun resiko dari kesalahan sistematis meningkat oleh karena keseragaman pemrosesan komputer. Resiko ini dipertinggi jika sistem tidak diprogramkan untuk mengenali transaksi tidak biasa atau ketika jejak audit transaksi tidak cukup. 5. Akses tidak sah, yaitu sistem akuntansi yang berbasis teknologi informasi sering mengizinkan akses yang online ke data dalam arsip induk dan arsip lain yang disimpan dalam format elektronik. 6. Hilangnya data, yaitu sebagian besar data yang mendasari dalam suatu lingkungan teknologi informasi disimpan dalam arsip elektronik yang terpusat. Saat data dipusatkan, ada suatu peningkatan resiko kerugian atau kerusakan dari arsip data keseluruhan dengan percabangan yang parah. 7. Pengurangan pemisahan tugas-tugas, yaitu saat organisasi mengkonversi dari manual ke proses komputer melaksanakan banyak tugas-tugas yang secara tradisional dipisahkan, seperti otorisasi dan tata kearsipan. 8. Ketiadaan otoritas yang tradisional adalah dalam sistem teknologi informasi lanjutan untuk jenis transaksi tentu untuk diaktifkan secara otomatis oleh komputer. 9. Kebutuhan akan pengalaman teknologi informasi, yaitu ketika perusahaan membeli sistem komputer yang relatif sederhana yang meliputi perangkat lunak yang dibeli, personel dengan pengetahuan dan pengalaman untuk memasang, memelihara, dan menggunakan sistem adalah penting. Selanjutnya, 5. Pengendalian internal khusus teknologi informasi. 1. Pengendalian umum, yaitu berhubungan dengan semua aspek dari fungsi teknologi informasi, termasuk administrasi, akuisisi, dan pemeliharaan perangkat lunak, keamanan fisik dan online atas akses perangkat keras, perangkat lunak, dan data yang terkait, membackup perencanaan dalam keadaan darurat, dan pengendalian perangkat keras. 2. Pengendalian aplikasi, berlaku bagi pemeriksaan transaksi individual seperti pengendalian atas pemrosesan, penjualan, atau penerimaan kas. Oleh karena itu, pengendalian aplikasi adalah khusus untuk aplikasi perangkat lunak tertentu dan biasa tidak mempengaruhi semua fungsi teknologi informasi. Selanjutnya, dampak teknologi informasi dalam proses audit. 1. Pengendalian komputer menggantikan pengendalian manual karena komputer memproses informasi secara konsisten. Sistem teknologi informasi dapat mengurangi salah satu dengan mengganti prosedur manual dengan mengendalikan pemrograman yang menerapkan pengecekan dan menyeimbangkan setiap transaksi yang diproses. 2. Tersedianya informasi yang bermutu lebih tinggi. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.